Oke. Hmm. Baik, pertemuan hari ini kita akan berdiskusi tentang psikologi komunikator dan psikologi pesan. Dari awal sekali kita sudah berbicara banyak tentang komunikator atau penyampai pesan. Kemudian pesannya, informasi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan, serta medianya. Tapi dalam psikologi komunikasi, ada yang namanya psikologi komunikator dan psikologi pesan, di mana karakteristik psikologi seseorang itu akan mempengaruhi pesan, akan mempengaruhi ekspresi sang komunikan, serta akan mempengaruhi bagaimana si komunikan tersebut mengetahui atau mengerti segala macam yang dibicarakan oleh komunikatornya. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan membicarakan atau menguasai serta memahami tentang komunikator dan psikologi pesan. Ya, oke. Pertama, psikologi komunikator adalah karakteristik personal komunikator. Psikologi pesan adalah karakteristik dari pesan yang disampaikan. Persuasi atau cara kita mengendalikan orang lain atau mempengaruhi orang lain dengan komunikasi akan tercapai jika karakteristik personal pembicara baik, yaitu dia memiliki kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Ya, untuk menghindari kegagalan komunikasi sekunder, harus ditumbuhkan hubungan interpersonal yang baik. Baik, kemudian dimensi atasnya ada kredibilitas, atraksi, kekuasaan. Ya, dari psikologi komunikator dulu. Jadi, karakteristik seseorang sebagai komunikator itu mempengaruhi pesan yang ia sampaikan, serta karakteristik pesan yang disampaikannya juga mempengaruhi bagaimana komunikan itu menangkap pesan tersebut. Ya, sehingga agar kita dapat menyampaikan pesan dengan baik, kita harus menyesuaikan karakteristik kita sebagai komunikator dengan pengetahuan dan pengalaman si komunikannya. Dan juga kita harus menyesuaikan pesan yang kita sampaikan sesuai dengan komunikannya. Ya, dimensi atasnya ada 3, ada kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Oke. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikan tentang sifat-sifat komunikator. Nah, si komunikan ini ya memiliki pandangan. Kita sudah belajar tentang persepsi, di mana persepsi itu adalah penginderaan dari alat inderanya si komunikan. Nah, persepsi komunikan ini terhadap sifat-sifat komunikator akan mempengaruhi pesan yang disampaikannya. Contohnya, kalau komunikator itu ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan game, dia menyesuaikan diri dengan pikiran komunikan tentang game. Sehingga komunikan itu dapat mengerti pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Contohnya gini, kalau kita mau berbicara tentang
karate atau ilmu bela diri. Akan lebih mudah penyampaian teorinya jika sang komunikator itu menggunakan baju karate. Sesuai dengan persepsi si komunikannya dulu. Oh, ternyata orang karate itu adalah orang yang menggunakan baju tegi misalnya. Nah, dengan hal seperti itu, dengan penyesuaian yang dilakukan komunikator terhadap sifat-sifat komunikannya itu akan mempengaruhi pesannya, sehingga pesannya akan dapat jauh lebih gampang diterima oleh si komunikan. Nah, terkadang dua arti dalam kredibilitas ini. Pertama adalah komunikator, dan kedua kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator. Kemudian, kredibilitas tidak ada di dalam diri komunikator, tetapi terletak pada persepsi komunikator. Ingat ya, bukan pada diri kalian, tapi bagaimana kalian mempersepsikan apa yang komunikan pikirkan tentang kalian. Begitu. Contohnya gini, kalau kalian menjadi seorang presenter atau MC di acaranya Shopee, kalian akan gampang ditangkap semua pembicaraan kalian tentang Shopee kalau kalian menggunakan atribut-atribut yang sesuai dengan Shopee. Contohnya, baju kalian berwarna putih dan orange. Nah, kalian mempersepsikan bahwa komunikan akan lebih mudah mendengarkan pesan kalian tentang Shopee ini jika kalian menggunakan atribut-atribut tentang Shopee. Nah, jadi bukan pada diri kalian secara pribadi, tidak, tapi kalian membuat sifat-sifat komunikan yang komunikan mengerti pada diri kalian. Seperti itu. Persepsi merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengetahuan informasi indrawi. Jadi pertama, kalian ambil perhatian dulu si komunikannya tentang apa yang dia mengerti tentang Shopee. Oh, Shopee itu adalah platform belanja online yang berwarna dasar orange dan putih. Oke, kalau gitu ketika MC ingin menyampaikan sesuatu, pasti MC-nya akan berhubungan dengan warna tersebut. Sehingga pesan yang disampaikan nanti oleh MC kepada komunikannya akan lebih gampang diterima oleh si komunikan. Karena telah sesuai dengan persepsi atau sifat-sifat komunikator yang dipikirkan oleh komunikan tersebut. Ya, lanjut. Ada atraksi. Suatu atraksi menyebabkan komunikator menarik. Karena itu, ia memiliki daya persuasif. Ya, atraksi menyebabkan komunikatornya menarik. Seperti tadi, MC dengan pakai baju biasa kan berbeda dengan MC dengan menggunakan atribut-atribut Shopee. Sehingga dia memiliki daya persuasif. Persuasif itu adalah kemampuan kita menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kita bisa mempengaruhi komunikan kalau kita menarik perhatiannya si komunikan. Sesuai dengan persepsi komunikan tersebut. Kemudian, selain itu, ketertarikan kepada komunikator disebabkan adanya kesamaan di antara komunikator dan komunikan. Kesamaan, kayak tadi kan, komunikator berpikir bahwa Shopee itu warna dasarnya adalah orange dan putih. MC-nya menggunakan warna dasar tersebut, sehingga memiliki kesamaan antara komunikator dan komunikan. Nah, ketertarikan inilah yang harus dimanfaatkan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Ya, Stotland and Pitchman menunjukkan bahwa kesamaan antara komunikator dan komunikan memudahkan terjadinya perubahan pendapat. Ya, kemudian kekuasaan. Nah, ada 3 pola kekuasaan yang mempengaruhi atau bisa mempengaruhi komunikan terhadap komunikatornya. Pertama, jika si komunikator itu memiliki kekuasaan koersif, menunjukkan bahwa kemampuan komunikator untuk mendatangkan ganjaran atau memberikan hukuman pada komunikan. Jadi, ini berupa paksaan. Contohnya gini, ketika kalian bekerja di perusahaan tertentu, kalian harus mengikuti seluruh aturan yang ada di perusahaan tersebut. Kalian harus mengerti semua aturan yang ada di perusahaan tersebut.
pemaksaan ini dilakukan oleh petinggi-petinggi perusahaan tersebut yang memiliki kekuasaan koersif. Orang-orang memiliki kekuasaan koersif punya kekuatan untuk mendatangkan ganjaran kepada kalian atau hukuman kepada kalian jika tidak mengikutinya. Sehingga komunikan akan menyesuaikan diri dengan komunikatornya. Meskipun secara terpaksa. Kadang-kadang itu baik. Contohnya apa? Undang-undang dasar. Kita kalau merasa terpaksa, memang kita terpaksa mengikuti norma-norma yang ada. Tapi keterpaksaan itulah yang membuat kita memiliki adab. Keterpaksaan itulah yang kita memiliki norma-norma sosial. Nah, kedua, kekuasaan itu adanya keahlian atau pengetahuan. Berhubungan dari pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki komunikator. Nah, kalau tadi kekuasaan yang mendatangkan ganjaran atau hukuman, yang kedua ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan. Contohnya gini, kamu sebagai seorang public speaker akan lebih mempercayai seorang public speaker profesional yang membicarakan tentang ilmu public speaking dibandingkan dengan mahasiswa yang ngomong tentang public speaking. Karena pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuannya jelas berbeda. Meskipun sama-sama menyampaikan topik yang sama, tetapi satu komunikator yang memiliki kekuatan di keahlian dan pengetahuannya, satu pengkomunikator yang kurang pengetahuan dan kurang keahliannya. Nah, setelah kita ada kekuasaan koersif dan kekuasaan keahlian, ada satu lagi nih, kekuatan informasional. Artinya, kekuasaan di mana seseorang tersebut memiliki informasi atau pengetahuan baru sebagai seorang komunikator. Contohnya gini, ketika pertama COVID-19 ini meledak, kasusnya ya, meledak nih di dunia, orang-orang yang dapat menguasai informasi tentang COVID lebih cepatlah yang akan dilihat oleh publiknya. Karena apa? Karena saya udah pernah bilang tentang teori agenda setting. Apa yang dibutuhkan oleh publik itu dianggap penting oleh media. Artinya, jika seseorang memiliki informasi baru yang sangat terperinci tentang suatu hal yang dibutuhkan oleh publik, maka dia akan menjadi satu-satunya komunikator yang dilirik oleh komunikannya. Paham? Nah, kalau sekarang kan COVID sudah banyak tuh. Kalau dulu, yang namanya pertama COVID juga ada meledak. Itu orang mencari-cari tuh, membutuhkan COVID itu apa ya? Bagaimana sih cara menanganinya? Aduh, berbahaya tidak ya? Nah, media-media yang berhasil mengumpulkan informasi baru tentang COVID-19 itu akan dicari-cari oleh komunikannya. Artinya, media tersebut memiliki kekuasaan informasional. Informasi-informasi yang baru tentang suatu hal tertentu. Nah, penting itu. Karena kebaharuan informasi itu akan membuat kalian dilirik oleh komunika. Jadi ada 3 kekuasaan ya, ingat baik-baik. Kekuasaan yang mendatangkan hukuman, kekuasaan dengan keahlian, dan kekuasaan dengan menguasai informasi yang baru. Ya. Kemudian ada kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan ini ketika komunikator menjadi kerangka rujukan si komunikannya. Contohnya, kalau kita menyukai seorang Najwa Shihab, kita mengikuti dia sebagai
Najwa Shihab, kita mengikutinya nih, kita mengikuti gaya hidupnya. Jadi dia setiap hari, kita tahu bahwa Najwa itu membaca koran setiap hari, membaca berita setiap hari, maka kita mengikuti kehidupannya, mengikuti gaya hidupnya, sehingga itu merubah perilaku kita sehari-hari. Itu merupakan kekuasaan rujukan bahwa si Najwa Shihab itu secara tidak langsung telah menguasai diri kita, telah mengendalikan diri kita. Dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Nah, kekuasaan rujukan ini berasal dari kekaguman seorang komunikan pada seseorang komunikator yang dia kagumi. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Saya suka selebgram tersebut, Pak. Terus saya sudah mengikuti perilakunya, mengikuti gaya hidupnya, mengikuti cara bicaranya. Nah, secara tidak langsung, berarti si selebgram itu sudah memiliki kekuasaan rujukan terhadap siapa? Terhadap kita, komunikannya. Sehingga ketika ada kata-kata yang keluar dari Najwa Shihab misalnya, itu akan membuat kita langsung bergerak mengikutinya. Kemudian kekuasaan legal. Kalau kekuasaan legal, ini kekuasaan berasal dari kesepakatan atau seperangkat peraturan atau norma yang menyebabkan komunikator memiliki wewenang atau melakukan tindakan tertentu. Contohnya siapa yang memiliki kekuatan legal? Presiden, DPR, MPR, polisi, TNI, di mana mereka menegakkan aturan-aturan dan norma-norma yang menyebabkan komunikator memiliki wewenang. Untuk apa? Untuk menghasilkan kepercayaan tentang pesan yang dia sampaikan. Kemudian ada psikologi pesannya. Ya, kalau psikologi pesan ini berhubungan dengan pengendalian pikiran, tindakan orang lain secara perkasa. Teknik pengendalian ini dapat menyebabkan Anda melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan. Ya, dengan apa? Dengan penguasaan bahasa. Bahasa di sini bukan dari pengertian bahasa secara umum, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa publik kalau dalam komunikasi itu. Artinya, setiap publik memiliki bahasanya masing-masing, bahasa yang dimengertinya masing-masing. Bahasa publik itu berhubungan dengan apa? Dengan norma-norma kebiasaan sehari-hari, adat istiadat, norma-norma hukum lokal yang berlaku di daerahnya, sehingga mengartikan sesuatu itu akan berbeda. Kalau tahu orang Sumatera, kicik. Kicik, tahu kicik? Kicik kalau di Jawa apa artinya? Anjing kecil. Kalau di Riau, kicik itu artinya anak perempuan. Kan kata yang sama dimaknai berbeda, sehingga ketika kita sebagai seorang komunikator ingin menyampaikan pesan kicik di Jawa dengan artian anak kecil akan dipahami berbeda oleh orang Jawa. Karena bagi mereka kicik itu anjing kecil. Nah, bahasa-bahasa publik ini harus kalian kuasai. Sesuaikan dengan apa, Pak? Dengan komunikannya tentunya. Salah satu bahasa publik itu adalah bahasa yang dimengerti oleh komunikannya. Begitu. Jadi bahasa-bahasa publik ini harus kalian kuasai. Lalu bagaimana Pak cara termudah mempelajarinya? Ya banyak ketemu orang. Di komunitas atau di tempat kerja kalian lah kalian harus belajar bahasa publik disebutnya. Jadi setiap manusia itu, setiap kelompok tertentu, mau itu corporate tertentu dengan corporate, mereka memiliki bahasanya sendiri. Nah, sesuaikan dengan itu. Maka pesan kalian sebagai seorang komunikator akan tersampaikan dengan baik pada komunikannya. Ya, makanya terakhir, manusia mengucapkan kata-kata dan kalimat dengan cara-cara tertentu. Bisa dengan verbal, bisa dengan non-verbal komunikasi. Dan ingat baik-baik, saya sudah pernah bilang,
Kalau 85% komunikasi adalah komunikasi nonverbal. Itulah kenapa ketika kalian wawancara, kalian harus sesuaikan dengan nonverbal di perusahaan tersebut. Benar, yang pakai bajunya harus A, yang pakai celana harus B, yang pakai kerudung warnanya harus A, cara menjawabnya harus segini, nanti ketika diwawancara begini cara menjawabnya, cara duduknya harus seperti ini, cara menyimpan pensilnya harus kayak gini, sehingga kalian bisa lulus dan diterima di pekerjaan tersebut, termasuk dari portofolio kalian. Penggunaan portofolio termasuk komunikasi. Bagaimana kalian membuat portofolio sesuai dengan perusahaan tersebut, keinginan perusahaan tersebutlah menyatakan bahwa pesan di portofolio tersebut tersampaikan dengan baik kepada perusahaannya. Ya dong, kan ada pesan verbal di situ. Ada pesan non verbal menunjukkan bahwa ada yang tuh ternyata dia pernah buat iklan, pernah buat film pendek, pernah buat A, B, C, D, dan sebagainya, itu kan di portofolio. Bagaimana kalian mengkomunikasikannya dengan bahasa verbal, kemudian nanti dikomunikasikan dengan bahasa non-verbal ketika wawancara, itulah membuat kalian sukses sebagai seorang komunikator. Itulah salah satu bahasa publik disebutnya. Jadi ingat, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bukan, tapi bahasa publik ketika manusia sebagai seorang makhluk yang unik memiliki cara menyampaikan pesan yang berbeda-beda. Dan kalian harus kuasai itu. Ini nanti akan berpengaruh ketika kita membuat iklan di mata kuliah periklanan, ketika kita membuat publicity, ketika kita membuat special event, ketika kita membuat branding, ketika nanti kita buat film pendek, ketika nanti kita buat press release, ketika kita nanti membuat blueprint bisnis, ketika nanti kita membuat strategi komunikasi, itu akan berhubungan dengan bahasa publik. Dan nanti juga kalian akan mendapatkan opini publik. Nggak bisa kalian mengatakan, komunikasi itu gampang, tidak seperti itu. Ya, bahasa publik itu sangat penting kalian kuasai jika kalian ingin menjadi seorang komunikator yang handal. Ya, pesan linguistik pernah kita pelajarin. Kalian tinggal baca, ada pemaknaan, semantik, dan lain sebagainya. Pesan nonverbal juga sudah pernah kita pelajari. Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa pesan nonverbal itu berisi dengan repetisi atau pengulangan kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Ingat tadi, kalian sudah menyajikan ini di portofolio kalian secara verbal. Ya kalian ulang kembali di nonverbalnya. Tunjukkan nih, oh saya pernah buat poster. Poster apa yang pernah kalian buat? Seperti apa pembuatannya? Bagaimana perencanaannya? Kemudian riset pasarnya seperti apa? Riset medianya kayak gimana? Pembuatan strategi komunikasi dalam poster itu seperti apa? Diulang-ulang terus. Sehingga apa? Sehingga si komunikan itu percaya, oh benar ya anak ini pernah membuat poster. Oh benar ya anak ini membuat iklan. Dia udah bilang nih, oh di portofolio kamu pernah buat iklan ya? Coba gimana waktu itu kamu ceritakan kembali deh ketika kamu membuat iklan. Oke, pertama saya membuat riset media dulu sebelum saya membuat deskripsi iklannya, writing iklannya. Nanti ketika skrip iklan itu sudah buat, saya akan lempar dulu ke redaksi saya. Kemudian saya akan berbicara dengan sutradara dan wakil sutradara tentang skrip yang saya buat. Kemudian setelah itu saya baru mencari talent-talent yang bisa saya gunakan di iklan yang saya buat. Dan diceritakan terus sama kalian. Sehingga kalian, orang tuh percaya, diulang-ulang terus sama kalian, oh iya benar ya, ternyata kamu pernah membuat iklan. Gitu. Kemudian substitusi, menggantikan lambang-lambang verbal. Seperti yang saya tadi bilang, udah verbalnya sudah ada, digantikanlah lambang-lambang itu dengan lambang-lambang verbal. Dengan lambang non-verbal, sorry. Kan yang verbalnya adalah portofolio. Kemudian digantikan lambang-lambang non-verbal kalian tadi dengan apa? Nih Pak, ini cara membuat writing itu seperti ini. Nanti saya ketika mencari talent, saya mencari talent yang ekspresinya seperti ini. Saya mencari talent utama
dengan ekspresi, dia bisa mengekspresikan ekspresi sedih yang sangat sedih, karena saya ingin membuat film sedih, Pak. Nah, digantikanlah lambang tadi yang verbal itu dengan lambang non-verbal yang bisa membuat orang tuh tertarik dengan apa yang kalian ceritakan. Begitu. Kemudian kontradiksi dan menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal tersebut. Jadi makna yang dimengerti oleh dia ketika dia menanyakan yang dimaksud dengan storyboard itu apa sih? Oh gini Pak, storyboard itu adalah gambaran kasar dari skrip yang kita buat untuk menghasilkan gambaran yang asli nanti di storyline. Oh gitu ya, jadi dari skrip larinya ke storyboard. Jadi dibuat tuh storyboardnya, udah storyboard buat storyline. Nah, jadi digantikan lambangnya dari verbal ke non-verbal yang lebih dimengerti oleh dia. Gitu. Kemudian ada komplement, melengkapi dan memperkaya makna pesan non-verbalnya. Nanti jelaskan kembali, Pak, storyboard itu apa? Oke, jadi storyboard itu adalah berisi detiknya, pergerakannya, emosi yang hadir setiap frame-nya. Sehingga skrip tadi bisa kita lihat gambaran kasarnya dalam sebuah storyboard nanti, di dalam sebuah film. Disitulah nanti akan ada nomor-nomor, angka-angka yang menunjukkan setiap frame dalam sebuah media, dalam sebuah televisi, dalam sebuah iklan. Nah, itu penggantian itu dilengkapi sama kanon verbalnya. Dengan bahasa kalian tentunya. Yang tadi kan di situ portofolionya ada pembuatan iklan, kalian lengkapi di situ nonverbalnya nanti dengan cara-cara kalian, bagaimana akan mengekspresikan iklan kalian, penggunaan item-item atau icon-icon tertentu di iklan kalian, misalnya penggunaan animasi. Kenapa animasinya harus kuning? Kenapa animasinya harus kucing misalnya? Kenapa animasinya harus ada tikus? Dilengkapi semua nonverbalnya sama kalian. Kemudian aksentuasi, menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi penegasan. Ya, sisanya kita kan tinggal baca, ada organisasi pesan. Bila ada yang ingin mempengaruhi orang lain, rebutlah lebih dulu perhatiannya, selanjutnya bangkitkan kebutuhannya. Tadi saya sudah bilang ada agenda setting kan, apa yang dibutuhkan oleh publik dianggap penting oleh media. Artinya ketika media itu sudah memiliki atau soal komunikasi itu sudah menarik perhatian publik itu dengan informasi yang kita miliki, kita bangkitkan kebutuhannya terhadap kita. Itu akan lebih mudah membuat dia mengikuti kita sebagai seorang komunikator. Makanya kenapa pas awal-awal berita COVID, dari pagi sampai malam itu nggak berhenti-berhenti. Semua media memberitakan dengan caranya masing-masing. Karena mereka membagikan kebutuhan kita sebagai seorang komunikan terhadap mereka seorang komunikator. Kemudian berikan petunjuk bagaimana cara memuaskan kebutuhan itu. Nah, makanya kenapa untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan follow YouTube kami, follow Instagram kami, follow Facebook kami. Pasti gitu, coba lihat di beberapa media, apalagi di media pemberitaan. Untuk mengetahui pemberitaan lebih lanjut, silahkan follow akun pribadi kami, karena kami akan update terus nah itu. Jadi menjelaskan kembali bagaimana mereka mendapatkan atau memuaskan kebutuhan mereka yang lebih terhadap informasi tersebut. Kemudian gambarkan dalam pikirannya keuntungan dan kerugian apa yang akan diperoleh bila ia menerapkan atau tidak menerapkan gagasan Anda. Misalnya gini, dengan mengikuti website kami, Anda akan mendapatkan berbagai keuntungan, informasi jauh lebih cepat, jauh lebih kredibel, jauh lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan website yang lain. Sehingga tidak akan membuang-buang waktu Anda dalam mencari informasi. Tunjukkan sama mereka keuntungannya. Kemudian akhirnya doronglah dia untuk bertindak. Bertindak apa? Mendukung kalian, mengikuti website kalian, dan sebagainya. Oke?
Nah, klasifikasi pesan nonverbal ada 3. Secara umum ada 3. Kita udah pernah belajar, di ada facial. Facial itu berhubungan dengan muka, dengan wajah, ekspresi, dan lain sebagainya. Kemudian gesture, gerakan anggota badan, atau kita lebih kenal dengan kinesik. Kemudian ada posture. Posture itu ada keseluruhan anggota badan. Kita udah pernah belajar. Pesan nonverbal itu berhubungan dengan proksemik, kinesik, dan wajah. Ya, kemudian ada pesan aktif faktual, paralinguistik, dan sentuhan itu udah pernah kita pelajari juga. Kalian tinggal baca kembali. Oke, ada fungsi komunikasi nonverbal. 1, meyakinkan apa yang diucapkannya. Menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya dan menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan sebelum atau belum sempat dibicarakan di pesan verbal. Ya, sisanya bisa kalian baca. Oke, struktur pesan bisa kalian baca juga, ini mudah, nggak perlu itu. Ya, di sini struktur pesan nih. Struktur pesan itu perubahan sikap lebih sering terjadi jika gagasan yang dikehendaki atau yang diterima disajikan sebelum gagasan yang kurang dikehendaki. Contohnya gini, kalau kalian sangat suka musik, kalian akan lebih enak mendengar semua sesuatu hal tentang musik tersebut dibandingkan dengan musik-musik atau genre musik tertentu yang kalian tidak suka. Nah, begitu pun penyampaian pesannya. Gitu. Kemudian urutan pro kontra efektif dari itu ada salahnya, daripada urutan kontra dan pro bila digunakan oleh sumber yang memiliki otoritas dan dihormati oleh halayak. Gini, pro dan kontra bisa berubah jadi kontra dan pro tergantung bagaimana struktur pesan yang disampaikannya pada komunikan tersebut. Ya, contohnya gini, dalam pertandingan bola, sebagai seorang pikiran rakyat, sebagai seorang redaksi pikiran rakyat, dia akan menggunakan bahasa yang pro terhadap otoritas Jawa Barat, yaitu Persib belum dapat memberikan kemenangan. Sedangkan otoritas lain yang tidak memiliki otoritas di Jawa Barat akan memberitakan Persib telah mengalami kekalahan. Beda kan? Bahasanya berbeda, dari pro ke kontra, kontra ke pro, berubah. Karena ada hubungan apa? Ada hubungan otoritas yang dihormati oleh halayak. Kebayang nggak pikiran rakyat sebagai media lokal dia memberitakan langsung Persib kalah? Masa kan diserang habis-habisan. Makanya dia mengatakan merubah pesannya. Karena ada otoritas di Jawa Barat sebagai yang dihormati oleh halayak nih Persib ini. Dirubahkan jadinya Persib belum dapat memberikan kemenangan. Sedangkan untuk yang lain, media lain yang tidak ada hubungan dengan otoritas Jawa Barat akan langsung memberitakan Persib kalah dengan Persija misalnya. Langsung. Ya, jadi berbeda kan? Maknanya sama sebenarnya, mau ngasih tahu bahwa Persib itu udah kalah sebenarnya, dia nggak bisa mendapatkan skor apapun. Tapi penyampaiannya berbeda karena ada otoritas. Nah, inilah sebagai seorang strategi komunikasi, nanti kalian membuat strategi komunikasi, kalian harus memiliki kepekaan terhadap otoritas yang dihormati oleh halayak di perusahaan tertentu. Kan perusahaan itu punya pabrik ya, ada lingkungan di sekitar perusahaan kan. Ketika kalian membuat kebijakan, kalian harus menghormati dulu. Kira-kira nih, ada otoritas tertentu nggak di lingkungan tersebut? Kebanyakan perusahaan yang ditolak di lingkungan tertentu itu karena dia tidak peka terhadap otoritas halayak di lingkungan tersebut. Makanya ditolak. Coba kalau dia peka, membuat strategi sesuai dengan
otoritas yang dihormati oleh halayak tersebut, nggak akan mungkin ada penolakan dari rakyatnya, dari lingkungan tersebut. Ya, kemudian argumen yang terakhir didengar akan lebih efektif bila ada jangka waktu cukup lama di antara dua pesan, dan pengujian segera terjadi setelah pesan kedua. Sehingga semakin lama pesan tersebut akan semakin jelas. Ya. Kemudian sisanya bisa tinggal baca, ada imbauan pesan atau message appeal. Ya, bila pesan-pesan kita dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain, maka kita harus menyentuh motif yang menggerakkan atau mendorong perilaku si komunikannya. Oke. Kemudian menggunakan imbauan rasional artinya meyakinkan orang lain dengan pendekatan logis atau penyajian bukti-bukti. Ya kan? Kan kita punya aturan norma. Jadi kita jangan menjudge seseorang sebelum kita melihat bukti-buktinya. Kemudian imbauan emosional menggunakan persyaratan-persyaratan atau bahasa yang menyentuh emosi komunikan. Imbauan takut menggunakan pesan yang mencemaskan, mengancam, atau meresahkan adalah imbauan ganjaran. Ya, sisanya nanti kalian tinggal baca bahwa gini, penggunaan bahasa komunikasi sangat penting bagi komunikator. Bagaimana seorang komunikator memahami isi atau motif si komunikan tentang sesuatu akan menjadi pintu masuk terbaik bagi komunikator untuk mendalikan si komunikannya. Oke, terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Biasa kuis dan tugasnya dikerjakan, kumpulkan tepat waktu, ya, agar kalian juga mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih semuanya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.